Baik, syaraf adalah jaringan yang membentuk sistem komunikasi dalam tubuh manusia dan hewan yang memungkinkan untuk menerima rangsangan dari lingkungan, mentransmisikan informasi ke otak, dan mengatur respon tubuh. Lalu, sistem syaraf manusia dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama ada sistem saraf pusat atau central nervous system, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ini adalah pusat pengaturan dan pengendalian utama tubuh manusia. Yang kedua ada sistem saraf tepi atau peripheral nervous system, meliputi syaraf-syaraf yang terhubung ke CNS atau sistem saraf pusat. Ini termasuk syaraf-syaraf sensorik yang membawa informasi dari tubuh ke sistem saraf pusat, serta syaraf-syaraf motorik yang membawa instruksi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar di seluruh tubuh. Secara umum, terdapat beberapa fungsi utama dari sistem syaraf manusia yang bisa dibagi menjadi lebih dari 4. Tetapi beberapa fungsi inti tersebut meliputi 1. Sensorik, mendeteksi stimulus dari lingkungan eksternal dan internal seperti suara, sentuhan, dan rasa. Lalu yang kedua ada integratif, yaitu memproses informasi yang diterima dari sensorik dan mengintegrasikan untuk membentuk pemahaman tentang lingkungan dan kondisi internal tubuh. Lalu yang ketiga ada motorik, mengirimkan sinyal kepada organ-organ efektor seperti otot untuk menghasilkan respon seperti gerakan fisik atau reaksi kimia. Lalu yang keempat ada otonom, yaitu mengatur fungsi-fungsi tubuh yang tidak terkontrol secara sadar seperti denyut jantung, pencernaan, dan pernafasan. Selanjutnya, otak manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak kanan. Otak manusia dibagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri, yang dikenal sebagai hemisfer otak. Kedua hemisfer ini memiliki peran yang berbeda dalam proses kognitif dan perilaku. Yaitu yang pertama adalah otak kiri, berfungsi sebagai bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan analisis logis, verbal, dan berpikiran sekuensial. Lalu, biasanya terkait dengan kemampuan bahasa, matematika, pemecahan masalah berbasis logika, dan pengolahan informasi secara verbal. Lalu selanjutnya ada kontrol gerakan pada sisi tubuh yang berlawanan, misalnya otak kiri mengontrol gerakan pada sisi kanan tubuh, dan sebaliknya. Yang kedua ada otak kanan, berperan dalam pengolahan informasi nonverbal seperti pemahaman visual dan spasial, pengenalan pola dan kreativitas. Lebih terlibat dalam proses berpikiran holistik, pengenalan wajah, musik, seni, dan emosi. Lalu, kontrol gerakan sisi tubuh yang berlawanan seperti otak kiri tadi, yaitu gerakan otak kanan pada sisi kiri tubuh. Lalu otak manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada cerebrum, merupakan otak bagian terbesar dari otak, terdiri dari 2 hemisfer atau belahan otak kanan dan otak kiri. Strukturnya terdiri atas korteks cerebri dan diencephalon. Lalu bagian yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, terletak di bagian belakang otak besar, berperan dalam koordinasi gerakan dan keseimbangan tubuh. Strukturnya terdiri atas lobulus, nuklei, serat, dan sulcus atau lipatan-lipatan di dalam otak kecil. Lalu yang ketiga ada batang otak atau brainstem, terletak di bagian bawah otak besar dan menyambungkan otak ke sumsum tulang belakang. Strukturnya terdiri atas medula oblongata, pons, mesencephalon ada 2, yaitu tegmentum dan tectum, reticular information, mengendalikan fungsi-fungsi vital otomatis seperti pernapasan, denyut jantung, dan refleks dasar. Thanks for watching.